Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 2 Mei 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriadis. Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2022. Dan selengkapnya hanya di Sumatera Utara hari ini, inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, di informasi yang pertama, Allahu Akbar, walillah ilham. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FKD Sumatera Utara dan Kota Medan beserta masyarakat pagi tadi menggelar Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Lapangan Merdeka, Medan. Sholat Id di Lapangan Merdeka kali ini kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Sholat Id yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Medan ini dimulai pada pukul 7:10. Walaupun tidak ada pembatasan, namun masyarakat tetap diharuskan mengikuti protokol kesehatan, yakni memakai masker dan membawa sajadah masing-masing. Hadir pada sholat Idul Fitri di Lapangan Merdeka ini Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajeksa, serta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, beserta sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah. Adapun bertindak selaku khotib Haji Hasan Maksum yang juga Ketua Majelis Ulama Kota Medan. Sedangkan bertindak selaku Imam Qori Internasional Haji Zakfar Hasibuan. Setelah melaksanakan sholat Id 2 rakaat, khotib Haji Hasan Maksum dalam khutbahnya menyampaikan ulasan terkait label yang berkaitan bulan Ramadan. Dijelaskan ada 3 perubahan atau transformasi diperkenalkan Ramadan dalam kehidupan seorang muslim yang beriman. Pertama, transformasi fisik ataupun jasmani yang diartikan dengan maknanya menahan diri, tidak makan, minum, dan hubungan suami istri di siang Ramadan. Kedua, transportasi spiritual yang dijelaskan Hasan Maksum yang bermakna menahan diri dari perilaku buruk pada semua panca indera, hati, dan pikiran negatif. Sedangkan yang ketiga yaitu transformasi sosial, dijelaskan puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat kental dengan nilai sosial. Bahkan Rasulullah menjadikan perilaku sosial sebagai sebab bertambah maupun berkurangnya nilai ibadah puasa tersebut. Setelah melaksanakan sholat dilakukan salam-salaman dan saling memaafkan. Ya, sementara itu pemirsa, usai melaksanakan sholat Id bersama di Lapangan Merdeka Medan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf. Ya, pemirsa, Edi Rahmayadi menjelaskan sampai saat ini suasana libur Idul Fitri 1443 Hijriah di Sumatera Utara dalam keadaan aman dan juga kondusif. Edi Rahmayadi demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajeksa usai melaksanakan sholat Id di Lapangan Merdeka Medan pagi tadi. Edi Rahmayadi menyatakan sampai dengan saat ini perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Sumatera Utara berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini menurut Gubsu karena semua warga berpikir positif dan meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, saya Gubernur Sumatera Utara dan seluruh OPD, termasuk Wali Kota Medan dan 33 kabupaten dan kota, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga Allah mensucikan kita semua dan melanjutkan pembangunan Sumatera Utara yang bermartabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Sumatera Utara apakah aman kondusif? Aman, kondusif. Hal senada juga disampaikan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang menyampaikan permohonan maaf dan berharap agar pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini tetap menjalin silaturahmi dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga semua, masyarakat Kota Medan. Mudah-mudahan hari ini kita kembali fitri, kembali
bisa bersilaturahmi dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan sesama umat manusia. Tetap ikuti protokol kesehatan karena walaupun kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ataupun ibadah yang lebih leluasa, tradisi mudik dan yang lain, tetap patuhi protokol kesehatan. Ini kunci dari kesehatan kita tetap bisa terjaga nanti setelah dari Idul Fitri. Yang pasti kebahagiaan ini, kemenangan ini bisa tetap kita jaga melalui protokol kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah. Sementara itu, pemirsa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU menggelar sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di kampus UINSU Jalan Sutomo Medan. Bertindak sebagai khotib Al-Ustadz Dr. Pil Jainul Fuad MA. Sholat Idul Fitri di kampus UINSU diikuti keluarga besar UINSU dan masyarakat sekitar kampus. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dilakukan pagi tadi dilaksanakan dengan penuh hikmat dan diikuti dengan penuh antusias, mengingat tahun ini seluruh masyarakat muslim di dunia dapat melaksanakan sholat Idul Fitri tanpa adanya batasan yang diberlakukan. Khotib Idul Fitri 1443 Hijriah di UINSU Al-Ustadz Dr. Pil Jainul Fuad mengatakan tema khutbah adalah membangun integritas diri yang berarti satu kata dan perbuatan, untuk itu apa yang dikatakan hendaknya terintegritas dalam perbuatannya juga. Dikatakan integritas itu penting karena hal inilah yang mengoyakkan kepribadian seseorang, karena terkadang dipengaruhi oleh nafsu setan yang membongkar dan membuat integritas menjadi rusak. Al-Ustadz Dr. Pil Jainul Fuad mengatakan suasana keagungan Idul Fitri seharusnya dirayakan bukan dengan kemewahan pakaian dan juga harta benda yang serba baru, namun keagungan Idul Fitri seharusnya diwujudkan dalam perlindungan diri sekaligus menambah ketaatan kepada Allah. Al-Ustadz Pil Jainul Fuad menegaskan momentum Idul Fitri dijadikan sebagai ajang mengubah diri, bahwa hari esok harus lebih baik dari hari kemarin dan masa depan harus lebih baik dari masa lalu, agar tetap setiap umat Islam tidak termasuk dalam kelompok yang merugi, namun menjadi kelompok yang memiliki perubahan ke arah yang lebih positif. Idul Fitri membangun integritas diri. Integritas diri intinya adalah satu kata dan perbuatan. Jadi apa yang kita katakan harus terintegritas dalam perbuatan kita. Itu intinya. Kenapa ini menjadi penting? Karena integritas inilah yang mengoyakkan kepribadian kita. Kenapa? Diri kita terkadang dipengaruhi oleh nafsu setan yang membongkar dan membuat integritas kita menjadi rusak. Saya memberikan satu contoh tadi bagaimana Cina membangun tembok yang sangat besar. Sebenarnya tembok itu dibangun untuk membuat perdamaian antara beberapa peradaban. Waktu itu Cina sedang menghadapi pergolakan dengan barbar utara, maka dibuatlah tembok besar. Selama 100 tahun Cina mampu mempertahankan musuh-musuh dari luar. Sementara itu, Rektor UINSU Profesor Dr. Syahrin Harap mengatakan seluruh umat Islam harus bersyukur kepada Allah karena diperkenankan untuk menjalani Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hari kemenangan pada Idul Fitri adalah karena setiap umat Islam telah berhasil mengalahkan hawa nafsu diri sendiri, karena yang paling sulit di dunia ini adalah mengalahkan diri sendiri. Jika setiap umat muslim telah mampu mengalahkan diri sendiri, maka akan mampu mengalahkan musuh yang menjadi lawan tersebut. Salah satu di antara yang paling disegani dari umat Islam adalah ketika umat Islam keluar dari masjid, yakni pertunjukan kekuatan dan ketangguhan umat Islam. Kalau kita telah berhasil mengalahkan diri sendiri, maka kita akan dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Itulah artinya mengapa Hari Raya Idul Fitri disebut dengan Hari Kemenangan. Yang kedua, salah satu di antara yang disegani dari umat Islam itu adalah ketika melihat para jamaah keluar dari masjid. Oleh karenanya, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, sholat Jumat dan sebagainya itu sebenarnya adalah show of force. Pertunjukan kekuatan, keteguhan, dan ketangguhan umat Islam. Oleh karenanya, kita menyerukan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, agar mereka menghidupkan syiar Islam, termasuk dalam ibadah-ibadah seperti sholat Id, sholat Jumat, dan sebagainya.
Pemirsa, setelah COVID-19 berangsur-angsur melandai, maka Pasca Selantabal 1 Belawan kembali membuka pintu warga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya, antusias jemaah mengikuti sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Ar-Abrar Lantamal 1 Belawan ini cukup tinggi karena selama 2 tahun tidak melaksanakan sholat dikarenakan pandemi COVID-19. Kerinduan umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri terwujud setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan sholat dapat dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid maupun lapangan terbuka. Kesempatan ini dimanfaatkan BKM Masjid Al-Abrar, Markas Lantamal 1 Belawan untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah bersama umat Islam yang berada pada lingkungan Markas Lantamal 1 Belawan. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang diikuti pimpinan dan personil Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan ini dipimpin Imam Masjid Imam Sholat sekaligus Khatib Ustaz Haji Effendi Simangusom pada tausiahnya yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri tahun ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala karena pandemi COVID-19 berangsur-angsur telah melandai. Khatib Ustaz Haji Effendi Simangusom berharap agar COVID-19 benar-benar hilang dari bumi Nusantara ini agar bangsa Indonesia dapat beraktivitas sebagaimana biasanya sebelum COVID-19 melanda. Selain itu, dan Lantamal 1 Belawan bisa menyatukan kembali melaksanakan sholat Idul Fitri. Pemirsa, sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dilaksanakan di Perguruan Al-Azhar Medan diikuti ratusan masyarakat di sekitar perguruan tersebut. Pada sholat Idul Fitri tahun ini, seluruh umat muslim mengikuti sholat Idul Fitri dengan penuh antusias. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di lingkungan Perguruan Al-Azhar Medan, selain diikuti seluruh keluarga besar Perguruan Al-Azhar Medan, juga diikuti oleh ratusan masyarakat yang berada di sekitar Perguruan Al-Azhar. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan penuh khusyuk, mengingat besarnya panggilan hati seluruh umat Islam untuk melakukan sholat Idul Fitri secara bersama. Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Hasan Bakti Nasution dalam khutbahnya pada sholat Idul Fitri di lingkungan Al-Azhar Medan mengatakan memasuki era new normal saat ini semoga menjadi awal yang baik bagi seluruh umat muslim. Dikatakan Syawal yang merupakan peningkatan untuk itu, diharapkan peningkatan kesehatan Yayasan Perguruan Al-Azhar sehingga memiliki pemikiran yang jernih dan futuristik. Akal yang jernih itu hanya ditemukan pada fisik yang sehat dan semoga setelah Ramadan ini seluruh keluarga umat muslim khususnya keluarga besar Al-Azhar seluruhnya sehat. Untuk mewujudkan kemajuan Al-Azhar menjadi lebih baik dan maju harus ada kerjasama dan menghindari konflik horizontal. Alhamdulillah setelah Ramadan, Nabi kita berjanji bahwa Ramadan akan sehat, mudah-mudahan kita akan sehat walafiat. Segera itu. Kemudian kerjasama, ya segera syarat kemajuan itu 3, 1 kerjasama, 2 kerjasama, 3 kerjasama. Jadi kerjasama terus ya, kerjasama seluruh anak bangsa ini. Jadi seperti kami sampaikan tadi, mari konflik horizontal itu kita hindarkan. Kita diikat oleh persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah wataniyah, dan diikat oleh persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Sekiranya dengan modal itu kita akan maju ke depan, insya Allah Al-Azhar akan lebih maju ke depan. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution Perguruan Al-Azhar Medan, Wahyujar Nasution mengatakan, sebagai umat Islam, Perguruan Al-Azhar memaknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan sekaligus harus mampu mencapai apa yang menjadi harapan bangsa dan negara. Pembina yayasan menyampaikan melalui awal yang fitri ini dapat melakukan segala kebaikan dan ketulusan serta keikhlasan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pula dalam dunia pendidikan, Perguruan Al-Azhar berharap semua perangkat yang terdapat di lingkungan Al-Azhar bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Pembina yayasan berharap momentum Idul Fitri dapat membangun semangat baru untuk mencapai berbagai prestasi di masa yang akan datang sehingga mampu menghasilkan generasi muda Islami yang mencintai Al-Quran dan menjadi Muslim yang intelektual. Mudah-mudahan Idul Fitri pada tahun ini merupakan awal dari new normal agar kita dapat kembali beraktivitas seperti semula,
ekonomi, recovery, kehidupan itu dapat dicapai di masa yang akan datang. Sehingga negara kita menjadi negara yang lebih maju lagi ke depan. Tentunya seperti apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa kita mulai dengan awal yang fitri ini dengan segala kebaikan, ketulusan, keikhlasan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Begitu juga dalam dunia pendidikan, tentunya kami berharap semua perangkat di lingkungan Al-Azhar ini dapat melaksanakan tugas secara maksimal di masa yang akan datang. Sebagai rasa syukur dapat menjalankan puasa selama sebulan penuh pada hari kemenangan dan fitri, Perguruan Al-Azhar setiap tahunnya mengadakan silaturahmi di kediaman pembina yayasan untuk menikmati santapan Idul Fitri sambil bermaaf-maafan. Hadiran Masjid Al-Musabbihin menggelar sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Al-Musabbihin Kompleks Setiabudi Indah, Tanjung Rejo, Medan. Ya, sholat Idul Fitri yang diikuti ribuan umat muslim yang berada di Kompleks Setiabudi ini melaksanakannya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Khatib sholat Idul Fitri di Masjid Al-Musabbihin Kompleks Setiabudi Al-Ustadz Latif Khan mengatakan antusias umat muslim mengikuti sholat Idul Fitri sangat tinggi. Mengingat sudah 2 tahun Idul Fitri, umat muslim merayakan Idul Fitri dengan penuh batasan, sehingga terdapat kerinduan secara lahir dan batin. Euforia umat muslim dalam memaknai Idul Fitri sejak tadi malam sudah terlihat dan terpancar dari seluruh hati umat muslim, sehingga menjadi dampak terhadap banyak umat muslim yang mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Musabbihin. Al-Ustadz Latif Khan mengatakan harus disikapi secara positif bahwa potensi besar umat Islam di Indonesia adalah mereka yang tunduk kepada Allah dan sangat mencintai agamanya, dan tentunya harus berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini. Al-Ustadz Latif Khan menyampaikan terdapat saling menghargai antar umat beragama saat ini karena sejak kemarin sejumlah kerabat yang bukan muslim sudah menyampaikan hari Raya Idul Fitri. Untuk menjaga kerukunan agama, jadilah seorang umat muslim yang taat karena beragam. Dengan itu seluruh umat muslim akan selalu saling menghargai. Pertama, ada kerinduan, suasana batin dan suasana lahir Idul Fitri secara normal. Saya pikir euforia yang kita rasakan dari sejak tadi malam terkait pelaksanaan Idul Fitri kali ini adalah sesuatu yang wajar dan normal. Dan ini harus kita sikapi secara positif. Bahwa potensi besar bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, adalah mereka yang tunduk kepada Allah dan sangat mencintai agamanya, dan tentu saja ikut berkontribusi dalam membangun negeri ini. Dan Masya Allah, ada saling menghargai yang saya temukan di antar umat beragama yang ditunjukkan sejak kemarin sampai sekarang. Secara pribadi saya banyak mendapat sambutan ucapan selamat hari raya dari kalangan mereka yang bukan muslim. Ini menunjukkan saling menghargai itu tidak hilang dari negeri kita. Semoga suasana ini akan terus bisa kita pertahankan dan tentu lebih baik ke depan di suasana Idul Fitri ini. Ketua Panitia Pelaksana Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Musabbihin, Muhammad Torpan, mengatakan yang berbeda pada sholat Idul Fitri tahun ini adalah tingginya animo masyarakat yang datang untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Tingginya animo masyarakat dalam mengikuti sholat, terdapat lebih kurang 2.500 umat Islam yang mengikuti sholat Idul Fitri di masjid ini. Sebagai rasa syukur atas situasi yang dapat membuat umat Islam dapat menjalankan sholat Idul Fitri tanpa ada batasan jumlah yang mengikuti, membuat Ketua Panitia menyediakan tenda untuk bersilaturahmi dengan anak yatim kaum duafa. Hari ini kita bersilaturahmi dengan duafa di tenda di samping masjid. Kita makan bersama dengan duafa. Kemudian tentu masjid ini selalu kita kondisikan untuk bersih ya, setiap saat sehingga jamaah nyaman untuk beribadah di masjid ini. Tidak akan bisa makmur tanpa dukungan daripada jamaah. Kami hanya diberi amanah untuk mengelola, tapi jamaahlah yang memakmurkan masjid ini. Saya kira itu pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Kaum duafa panitia sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Al-Musabbihin memberikan sedekah kepada anak yatim dan kaum duafa. Pemirsa, Idul Fitri adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim karena menjadi momentum untuk saling bermaafan sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga dan juga kerabat. Momentum Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini hendaknya dapat dimaknai seluruh umat muslim untuk lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bangsa dan negara. Ini untuk mama ya. Iya, ini satu hal yang harus dipertahankan, dikembangkan dan menjadi contoh tauladan bagi tempat-tempat ibadah yang belum memiliki kegiatan seperti ini, kegiatan yang positif, berbagi ke kaum duafa, bersilaturahmi sesama tokoh nasional bahkan yang ada di daerah ini, saling berkasih sayang, bersaudara. Ini yang perlu dikembangkan di umat Islam yang ada di Republik tercinta ini. Terutama contoh-contoh sini kebersamaan yang luar biasa dalam berbuat kebaikan ya. Kebersamaan memberi kebaikan, kebersamaan memberi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Ini mungkin hal-hal yang perlu ditiru, perlu diteladani dan perlu dikembangkan dan dipertahankan serta dibesarkan. Kami bahagia, kami bangga dengan teman-teman junior di sini dan insya Allah apa yang dilakukan untuk masyarakat, bangsa dan negara ini punya manfaat besar untuk kita semua. Silaturahmi sendiri itu merupakan tradisi yang sudah kita laksanakan sejak dahulu. Dan kali ini kita bersukacita menyambutnya karena sudah memasuki masa endemi dari pandemi. Jadi kita bisa ketemu dengan kerabat, saudara, teman ataupun rekan kerja sehingga bisa kita menyampaikan rasa maaf ataupun rasa kegembiraan bersama. Dengan silaturahmi dalam keluarga merupakan hal yang sebenarnya sudah ada di masing-masing kebiasaan di keluarga. Hanya saja dengan adanya Idul Fitri ini kita bisa kembali berkumpul yang dengan saudara yang jauh, kerabat yang jauh dipertemukan dengan adanya Idul Fitri ini. Berbagi itu merupakan keimanan seseorang terhadap rezeki yang dia terima, tentunya akan lebih baik. Di bulan Ramadan sebelumnya itu kita berbagi dengan orang-orang sekitar kita, kaum fakir miskin, mu'alaf, ataupun orang yang membutuhkan untuk dapat kita bantu, itu rezekinya akan dilipat gandakan. Hari-hari Idul Fitri saat ini adalah hari yang sangat luar biasa karena beberapa tahun yang lalu sudah tidak melakukan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Makanya di tahun ini adalah Hari Raya Idul Fitri yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat di seluruh wilayah Nusantara sangat antusias semua. Dalam kesempatan ini kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Disilakan. Anggap aja ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Cobaannya Pak. Dek,
Sini. Kamu mau pilih yang mana? Terima kasih ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini saya tabung ya, Mas? Baik, Pak. Lihat deh, ada dibeliin baju baru. Bagus banget. Bagus banget itu, Dit. Sayang Bapak nggak bisa lihat langsung ya. Memahami kebaikan setiap momen, membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, pertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Tari Zapin dari Melayu, hitungan langkah jadi 8, bulan Syawal terbit di pintu, jika ada salah mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Ribuan warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Medan pagi tadi melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung secara hikmat, tertib, dan juga aman. Kapasitas masjid yang terbatas untuk menampung jamaah menunaikan sholat sehingga pelaksanaan dilakukan di ruang terbuka. Beginilah suasana pelaksanaan sholat Idul Fitri warga binaan di lapangan utama Rumah Tahanan kelas 1 Medan pagi tadi. Sejuknya pagi hari diiringi gema takbir berkumandang mewarnai suasana Rumah Tahanan Negara kelas 1 Medan untuk mengajak warga binaan umat muslim untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah. Sholat Idul Fitri dengan takbir 7 kali pada rokaat pertama dan 5 takbir pada rokaat kedua merupakan salah satu rukun yang harus dikerjakan saat matahari menyongsong terbit menyinari bumi. Imam sholat Idul Fitri sekaligus khotib Ustadz Heriansani dalam tausiahnya mengatakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta saling bersilaturahmi menjadi landasan hidup yang harus dicapai agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari sesama umat. Bulan Ramadan mengandung hikmah agar umat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berguna serta bermanfaat bagi kehidupan. Usai pelaksanaan sholat Id dilanjutkan dengan saling bermaafan sesama warga binaan maupun terhadap petugas pengawas rutan kelas 1 Medan sebagai bentuk cerminan indahnya bersamaan pada bulan Idul Fitri penuh kemenangan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Karo berlangsung dengan hikmat. Ya, sholat ini mengambil tema setelah puasa menumbuhkan kasih sayang antara sesama umat manusia dengan tugas dan perjuangan melestarikan nilai fitriah dan sosial kemasyarakatan.
Lebaran tahun ini mudik telah diperbolehkan oleh pemerintah dan sholat Idul Fitri sudah tidak ada pembatasan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Karo berlangsung hikmat dengan kapasitas penuh. Akan tetapi, pelaksanaan sholat tetap dengan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker. Situasi aman dan kondusif dengan pengamanan serta pelayanan petugas gabungan Polres Karo dan Dishub Karo serta organisasi masyarakat termasuk pemuda. Jamaah penuh mengikuti sholat ini dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Id Masjid Agung Kabupaten Karo adalah Ustadz Tengku Jamal AC dan Khatib Ustadz Muhammad Yazid SPDI. Tema puasa menumbuhkan rasa kasih sayang antar umat manusia. Diharapkan tugas dan perjuangan melestarikan nilai fitrah dan sosial masyarakatan perlu terus dibina dan selalu melaksanakan ibadah seperti saat berpuasa. Dikatakan, selepas Ramadan bukan berarti lepas tanggung jawab dalam menjaga keutuhan kesucian fitrah. Karenanya, jangan nodai dengan noda dan seruan Allah tentang puasa bukan hanya sekedar kegiatan biasa tetapi ibadah yang bermakna mendalam bagi kehidupan pribadi dan sosial, serta bertakwa dengan mencapai kemenangan sekaligus meningkatkan sosial, tolong menolong dalam kebajikan maupun gotong royong saling bantu antar sesama. Berusaha kita untuk mempertahankan fitrah tersebut dengan melakukan amal-amal ibadah yang memang dianjurkan di luar daripada bulan Ramadan, seperti tetaplah konsekuen untuk bertadarus, begitu juga untuk melakukan puasa di bulan Syawal atau puasa 6 ataupun melaksanakan puasa-puasa sunnah yang memang itu adalah merupakan tuntunan daripada agama Islam itu sendiri. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Kami keluarga besar Datuk Seri Haji Samsul Arifin SE mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Anak dara mandi ke sungai. Mandi di sungai, mencuci kain. Kami pengurus besar Gerbang Malai mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, ratusan warga binaan kelas 2A Kota Binjai pagi tadi melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di lapas secara berjamaah di Masjid Lembaga Permasyarakatan. Pelaksanaan sholat Id ini diikuti oleh seluruh warga binaan lapas kelas 2A Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Setelah menunaikan ibadah bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, maka ratusan warga binaan lapas kelas 2A Kota Binjai merayakan kemenangan yang ditandai dengan menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Tampak terlihat wajah berseri para warga binaan dalam merayakan hari kemenangan meski terpisah dari keluarga dan juga sanak saudara. Tidak seperti biasanya para warga binaan merayakan Idul Fitri saling bersenda gurau bersama keluarga, tetapi kali ini indahnya hari kemenangan harus dijalani secara bersama teman sesama warga binaan di lapas kelas 2A Kota Binjai. Guna mendapatkan bimbingan dan arahan, para warga binaan mendapatkan siraman rohani dari Al-Ustadz sekaligus bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Fitri di lapas kelas 2A Kota Binjai. Dalam tausiahnya, khotib berpesan kepada warga binaan agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan, terlebih lagi setelah 1 bulan menempa diri pada bulan suci Ramadan yang juga penuh berkah. Kepala Lapas 2A Kota Binjai Sahat Tamarlai Situngkir mengatakan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini merupakan wujud dari kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan penuh dengan harapan menjadikan para warga binaan dan ASN Lapas Binjai dalam hal pelayanan publik semakin berkinerja lebih baik. Hari ini Lapas kelas 2B Binjai melaksanakan sholat Id karena sudah melampaui dan melewati masa bulan Ramadan, memperoleh hari yang fitri. Petugas maupun warga binaan dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka penguatan sikap dan mental, penguatan iman dan takwa selama bulan Ramadan, sehingga hari yang fitri ini kami bersama-sama merasakan sukacita, rahmat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Anak dara mandi ke sungai. Mandi di sungai, mencuci kain. Kami pengurus besar Gerbang Malai mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar.
Tari Zapin dari Melayu. Hitungan langkah jadi 8. Bulan Syawal terbit di pintu. Jika ada salah, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, selama 2 tahun Masjid Raya Al-Hidayah Porsea melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kapasitas jamaah yang diizinkan 50% karena pandemi COVID-19. Kali ini pihak Masjid Al-Hidayah Porsea kembali menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada pukul 7 WIB. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Hidayah Porsea kali ini bertindak selaku imam adalah Ustadz Rosadi Lubis dan bertindak sebagai khatib adalah Kolonel Infanteri Haji Arifin Sitanggang yang didampingi oleh Wakil Ketua BKM Supriyadi dan Penasihat BKM Muhammad Tiapir Lubis. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toba, Johari Effendi Samosir mengatakan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagi umat Islam yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Hidayah Porsea tetap diharapkan memperhatikan beberapa hal, di antaranya mulai dari kondisi kesehatan dan memakai masker, serta membawa plastik untuk tempat sandal. Para jemaah juga menerapkan protokol kesehatan pada sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal. Bahkan sarana protokol kesehatan disediakan dan semuanya diharuskan memakai masker, mengecek suhu dan memastikan diri dalam keadaan sehat. Jamaah juga diimbau tetap membawa alat sajadah pribadi seperti sajadah mini. Kami pertama kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Toba Samosir, khususnya Masjid Al-Hidayah Porsea, ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik dengan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan insya Allah doa kaum muslimin dan muslimat yaitu COVID-19 akan terhindar dari bangsa dan negara ini dan khususnya Kabupaten Toba Samosir. Pemirsa, sebanyak 116 unit mobil hias dari beberapa kecamatan Kota Medan ikut melaksanakan pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pelepasan mobil pawai takbir keliling itu dilaksanakan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution yang diwakili Sekda Kota Medan Wirya Al-Rahman. Pawai mobil hias pada takbir keliling tersebut mendapat sambutan yang cukup meriah dari masyarakat Kota Medan. Peserta mobil hias itu juga menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adapun rute pawai takbiran dimulai dari Lapangan Merdeka Pulau Pinang, Guru Patimpus dan menuju Gatot Subroto, lalu masuk ke Iskandar Muda, beserta menuju Es Parman, kemudian mengunsindi Juanda, Sisingamaraja dan berakhir di Stasiun Teladan. Para peserta pawai mengaku sangatlah senang mengingat 2 tahun terakhir tidak dapat melakukan pawai takbir mobil hias mengingat di tengah pandemi COVID-19. Para peserta berharap agar pandemi COVID-19 dapat hilang dari dunia sehingga seluruh kegiatan dapat dilakukan dengan normal. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Dan tak lupa kami kembali mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.